Hai. Kami dari kelompok 1 Keterampilan Berbahasa Indonesia ingin mempersembahkan sebuah dongeng yang berjudul Persahabatan di Hutan. Dengan saya, Serlita Sulfaiza, NIM akhir 369 sebagai narator. Dan saya, Vicky Aprila dengan NIM akhir 348 sebagai Lincil. Saya Siana Fistilista Putra dengan NIM akhir 357 sebagai Ulil dan Serigala. Saya Reza Pahlavi dengan NIM akhir 358 sebagai Teto. Selamat menyaksikan. Persahabatan di hutan. Di sebuah hutan yang rindang, hiduplah 3 sahabat yang berbeda, namun memiliki ikatan persahabatan yang erat. Lincil, kelinci yang ceria dan penuh energi, selalu penuh semangat dalam menjalani hidup, dan Ulil, burung elang bijaksana yang tinggal di pohon besar, dikenal sebagai hewan paling bijak di hutan itu. Sedangkan Teto, kura-kura pemalu yang lambat namun memiliki kesabaran yang selalu tenang menghadapi segala hal. Meskipun memiliki sifat dan kebiasaan yang berbeda, mereka bertiga selalu saling mendukung dan menjaga satu sama lain. Suatu hari, Lincil melompat-lompat dengan penuh semangat di bawah pohon besar tempat Ulil bertengger. Lincil pun berkata, Ulil, turunlah, aku punya kabar gembira. Ulil mengepakkan sayapnya pelan, meluncur anggun, memutari Lincil. Sementara itu, Teto yang sedang berjemur menoreh dengan rasa ingin tahu. Dan Ulil pun berkata, Ada apa, Lincil? Kamu selalu saja bersemangat seperti itu ketika menemukan sesuatu. Aku menemukan ladang wortel besar dekat sungai. Wortelnya besar dan segar. Kalian harus lihat sendiri. Menarik. Bagaimana kalau kita berangkat ke sana? Semoga saja kita bisa membawa pulang wortel-wortelnya. Ide bagus, Teto. Ayo kita ambil keranjang sekarang. Ulil tampak ragu dan berkata, Apakah kau yakin tempat itu aman, Lincil? Karena biasanya sungai itu menjadi tempat berkumpulnya hewan-hewan, termasuk hewan yang berbahaya. Aman. Aku sudah memeriksanya. Tidak ada jejak serigala ataupun binatang lain. Percaya padaku kali ini. Ulil mengangguk. Baiklah, tapi aku akan terbang dahulu untuk memastikan jika ada bahaya. Nanti aku akan memberikan tanda. Baiklah, Ulil. Aku tahu kamu selalu menjaga kami. Mereka pun memulai perjalanan ke ladang wortel. Lincil melompat-lompat riang, Teto berjalan perlahan, dan Ulil terbang di atas mereka mengawasi sekeliling hutan. Sesampainya di ladang, Ulil melambai dengan sayapnya dari dahan tinggi dan berkata, Tempat ini aman, tapi ada beberapa serigala di sekitar. Mereka tidak berbahaya, tapi mungkin mereka tertarik dengan hasil panen kita. Serigala? Tidak masalah. Kita ambil saja apa yang kita butuhkan. Iya, betul. Kalaupun mereka keberatan, Ulil pasti bisa membujuk mereka. Kita lihat saja nanti. Yang penting kita semua itu bekerja sama. Mereka pun mulai memetik wortel sambil bercanda di bawah sinar bulan. Namun, di tengah kegembiraan itu, Ulil tiba-tiba memasang ekspresi serius. Dan Ulil pun berkata, Jangan terlalu asik, Lincil. Tadi aku mendengar suara aneh. Kita harus tetap waspada. Tiba-tiba dari balik semak-semak muncul seekor serigala besar dengan tatapan yang lapar dan berkata, Ada kelinci kecil. Sepertinya aku punya makan malamku hari ini.
Linci pun tertegun dan berkata sambil gemetaran. Aku Ulil pun segera turun, mengepakkan sayapnya keras di depan wajah serigala dan berkata dengan tegas. Pergi dari sini serigala, kamu tidak diundang. Serigala pun mengeram, terganggu oleh kepakan sayap Ulil. Sementara itu, Teto mendekati Linci dengan tenang. Cepat berlindung di belakangku. Linci segera berlari ke belakang Teto, bersembunyi di balik tubuhnya yang kokoh. Serigala pun berkata sambil mengejek. Kalian pikir kalian bisa melawanku dengan kura-kura lamban dan burung kecil? Ulil pun menjawabnya dengan tegas. Kami memang kecil, tapi kami selalu bekerja sama. Serigala pun berkata sambil mengejek. Kalian pikir kalian bisa mengalahkanku dengan seekor burung kecil dan kura-kura yang lamban? Ulil pun berkata dengan tegas. Kami memang kecil, tapi kami memiliki keberanian dan selalu bekerja sama. Dengan kepakan sayap Ulil yang terus mengganggu, serigala semakin frustasi. Akhirnya ia menyerah dan pergi. Serigala pun mengeram dan berkata, Kalian beruntung hari ini, tapi aku akan kembali. setelah serigala pergi, Lincil keluar dari balik tempurung Teto dan berkata, terima kasih kalian. Aku terlalu ceroboh. Kalau nggak ada kalian, aku pasti saya tertangkap. Tidak apa-apa Lincil, yang penting kamu selamat. Ingat, persahabatan kita adalah kekuatan kita. Kita harus saling menjaga. Ketiganya pun berkumpul di balik tempurung Teto untuk berlindung. Dan Ulil pun mulai berbicara dengan sedih. Badai ini menghancurkan segalanya. Sarangku hancur dan rumah Lincil pun hampir tertimbun. Tempurungku memang kuat, tapi tetap saja kita harus mencari tempat perlindungan yang lebih aman. Kalau begitu kita harus kemana? Hutan ini sudah tidak aman. 3. Ulil terbang mencari tempat perlindungan. Tak lama kemudian, ia kembali dengan kabar baik. Ia pun berkata dengan semangat. Aku menemukan gua kecil di balik bukit. Tempatnya aman dan cukup besar untuk kita semua. Wah, bagus Ulil. Ayo segera kita pindah ke sana sebelum keadaan bertambah buruk. Sesampainya di sana, mereka membersihkan tempat itu dan menjadikannya rumah baru. Dan Lincil pun berkata sambil tersenyum. Gua ini jauh lebih nyaman dari yang aku bayangkan. Terima kasih ya teman-teman. Di sini kita bisa melakukan apapun bersama. Tenang, selama kita selalu bersama, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan akhirnya ketiganya saling tersenyum. Mereka merasakan hangatnya persahabatan, sebuah ikatan yang lebih kuat dari badai apapun. Malam itu mereka tidur dengan damai di rumah baru mereka, dengan keyakinan bahwa bersama-sama mereka mampu menghadapi segala tantangan yang akan datang.